Hai hai, halo semuanya, selamat datang di channel Bapru. Di channel ini aku akan membahas seputar alur cerita film dan drama. Kali ini aku akan menceritakan alur kisah dari drama yang dibintangi oleh salah satu boyband terpopuler di Korea. Sebelum masuk, silahkan klik dulu like-nya dan tulis komentar di bawah. Kalau kalian punya request film atau drama buat aku ceritain, boleh tinggalkan di komentar. Dan juga yang paling penting, klik tombol subscribe-nya biar channel ini makin berkembang seperti channel-channel yang lain. Dan jangan lupa siapin cemilan dan minuman favorit kalian, posisikan badan kalian dengan nyaman, dan ayo mari kita mulai ceritanya. Buat kalian para K-popers yang suka ngehaluin idolanya, jadi pacarnya lah, jadi jodohnya lah, atau nikah sama idolanya, hayo, ada yang suka halunya kayak gini nggak? Jujur aja, kalau Neng Gelis mah sering ngehaluin opa-opa yang ganteng-gantengnya itu gak ketulungan. Karena bagi Neng Gelis sendiri, ngehalu itu adalah sebagian rutinitas sehari-hari Neng Gelis. Pokoknya wajib ngehalu sebelum tidur. Sedikit cerita, di kampung Neng Gelis kan rumahnya itu kompleks. Jadi rumah di sini itu pada berdempetan sama tetangga. Jadi kalau mau ngegosip itu kudu bisik-bisik biar gak kedengaran tetangga. Terus nih, kalau hari Minggu itu kan waktunya Neng Gelis untuk quality time bersama opa-opa ganteng Neng Gelis. Tapi nih, Neng Gelis suka risih sama tetangga di samping Neng Gelis yang suka muterin musik kenceng-kenceng. Mana dangdut pula, serasa dihajatan. Neng Gelis kesel banget dong, berisik banget soalnya. Kalau nih tetangga muterinnya lagu EXO gitu, Neng Gelis juga nggak akan keganggu, mau sekencang apapun mereka muterinnya. Neng Gelis jadi ngebayangin kalau seandainya tetangga Neng Gelis itu member EXO, gimana ya rasanya? Nah, kalian tahu gak, ada seorang gadis bernama Ji Yeon Hee yang ternyata dia bertetangga dengan idola grup boyband terpopuler di Korea. Ya ampun, gimana tuh rasanya? Yuk kita dengerin ceritanya Mbak Yeon Hee. Dia seorang gadis yang berumur 23 tahun. Dia ini adalah seorang pengangguran. Yeon Hee ini ternyata berbeda dengan orang pada umumnya, yang mana jika dirinya malu maka wajahnya akan sangat merah. Jadi Yeon Hee gak perlu pakai blush on karena udah merah secara alami. Hingga pada suatu malam Yeon Hee sedang pergi ke minimarket untuk membeli sebuah pembalut. Dan saat dia membayar di kasir pun terlihat sangat malu sekali. Bukan hanya karena dia membeli pembalut, tapi karena kasirnya itu seorang pria. Jadi makin double malunya. Akibatnya wajahnya semakin memerah. Ya, Neng Gelis juga bakal malu banget kalau gitu mah. Saat di perjalanan menuju rumahnya, Yeon Hee bertemu dengan 4 orang asing yang berjalan di belakangnya. Dan mereka ini berpenampilan mencurigakan, sangat tertutup sekali, hampir tak terlihat. Melihat itu, Yeon Hee pun menjadi takut dan mulai berpikir yang aneh-aneh. Karena takut, Yeon Hee pun mempercepat langkahnya. Sampai-sampai Yeon Hee tak sengaja menginjak kulit pisang sehingga membuatnya terjatuh dan membuat belanjaannya, yaitu pembalut tadi, terbang ke arah orang asing tersebut. Yeon Hee pun menjadi sangat malu dan membuat ia tak bisa bangun dari jatuhnya itu. Melihat belanjaan gadis itu terbang ke arah mereka berempat, akhirnya mereka pun menghampiri Yeon Hee, berniat untuk memberikan belanjaannya Yeon Hee. Namun Yeon Hee yang sudah berpikir aneh terhadap 4 orang asing ini, dihampiri seperti itu membuatnya semakin berpikir yang bukan-bukan. Alhasil, Yeon Hee pun memutuskan untuk berlari secara terbirit-birit meninggalkan 4 orang itu yang malah terheran-heran melihatnya. Keesokan harinya, ia telah mendengar kabar dari adiknya bahwa ada tetangga baru yang saat ini baru saja pindah. Dan katanya, penghuninya ini sangat tampan sekali. Hingga suatu hari Yeon Hee disuruh oleh ibunya untuk pergi ke rumah tetangga barunya itu untuk memberikan kue beras buatannya sebagai ucapan selamat datang atau sapaan, begitulah. Yeon Hee pun mengiyakan meskipun sebenarnya dia mager.
Saat Yeonhee sampai di sana, ia mendapati rumah itu kosong, gak ada siapapun. Kemudian perlahan Yeonhee masuk ke dalam rumah itu dan meletakkan kue berasnya di atas meja. Namun, Yeonhee merasa gak ada siapapun di rumah ini. Ia pun mencoba mengambil satu buah kue berasnya dan memakannya. Dirasa kuenya yang enak, dan karena pikirnya di dalam rumah ini seperti kosong karena tidak terdengar ada orang di dalamnya, Yeonhee pun terus memakan kue tersebut dengan sangat terburu-buru yang membuatnya tersedak. Kemudian Yeonhee pun akhirnya mencari-cari air untuk diminum ke dalam kulkas. Setelah menemukan air, Yeonhee pun langsung meminumnya. Di saat Yeonhee sedang asik minum, tanpa ia ketahui ada 4 pria tampan mengintip kelakuannya itu. Kemudian salah satu dari mereka memutuskan untuk menghampiri Yeonhee, sementara 3 lainnya mengikuti dari belakang. Yeonhee pun menyadari kehadiran 4 pria tampan tersebut, dan wajah-wajah tampan mereka sangat Yeonhee kenal betul. Mereka adalah 4 member anggota EXO yang sangat populer. Karena terkejut, refleks Yeonhee menyemburkan air yang ada di mulutnya ke wajah tampan salah satu anggota EXO, yaitu Chanyeol, dan membuat yang lainnya terkejut sementara anggota termuda malah tertawa. Sementara Yeonhee yang terkejut terus bertanya-tanya pada dirinya sendiri, kenapa anggota EXO bisa ada di sini? Di depannya kok bisa? Why? Yeonhee yang mencoba menjelaskan situasinya secara terbata-bata pun malah menjadi bingung sendiri. Dia pun gak peduli lagi dan memutuskan untuk menyelamatkan diri dengan ngacir lari balik ke rumahnya. Yeonhee pun langsung menceritakan kejadian itu pada temannya. Pada malam harinya, sambil ngemil makan taro rasa original, Yeonhee dan temannya mengintip di balik jendela kamarnya menggunakan teropong opera karena mereka sangat penasaran apa saja yang biasa dilakukan oleh anggota EXO. Sementara itu, Dio, Baekhyun, dan Sehun sedang bersantai di sofa sambil pikul dengan Kai. Kemudian, setelah mengakhiri pikul, Sehun menyadari ada yang sedang mengintip mereka dari balik jendela, yang tentu saja itu adalah Yeonhee. Mengetahui itu karena terlihat tak berbahaya, Sehun dan Baekhyun pun punya rencana untuk mengerjai Yeonhee. Melihat kelakuan absurd mereka berhasil membuat wajah Yeonhee menjadi merah padam. Diketahui kalau para anggota EXO pindah ke sini karena ini dulunya adalah kediaman kakeknya Chanyeol. Dan karena akhir-akhir ini grupnya mengalami banyak masalah di dalam karirnya, makanya mereka memutuskan untuk menjauh dari media dengan cara pindah untuk sementara ke rumah itu. Dan kepindahan mereka harus tanpa diketahui banyak orang. Chanyeol juga percaya bahwa masalah yang menimpanya saat ini dikarenakan menurut dirinya kalung jimat pemberian kakeknya yang kini rusak secara tak sengaja. Dan secara kebetulan, bertepatan dengan rusaknya kalung itu, Chanyeol mendapatkan kabar kakeknya yang meninggal dunia. Semenjak kalung pemberian kakeknya itu rusak, banyak sekali masalah yang telah menimpa dirinya. Dan Chanyeol pergi ke sini untuk mencari kalung yang satunya lagi. Karena ia berpikir dengan menemukannya, maka segala masalah yang tidak mengenakan ini bisa selesai. Dia percaya kekuatan kalung itu karena kakeknya pernah mengatakan kalau kalung itu ada 2 dan disimpan di tempat yang dekat, makanya ia berada di sini. Kemudian, ia pun mencoba mencarinya ke beberapa ruangan, namun hasilnya nihil. Ia tak dapat menemukan kalung itu dimanapun. Namun, Chanyeol tidak putus asa dan berniat akan mencarinya lagi di lain hari. Di sisi lain, Yeonhee sedang merajuk di hadapan ibunya dan diketahui ibunya yang mengelola rumah sewa yang sekarang ditempati EXO. Ibunya di sini menyuruh Yeonhee untuk menjadi tukang beres-beres di rumah tetangganya itu. Mendengar itu, tentu saja Yeonhee menolak habis-habisan. Akan tetapi ibunya mengancam jika dirinya tidak mau, maka ia harus pergi dan juga dia harus membayar kamar sewanya sendiri. Akhirnya, mau tak mau Yeonhee pun bersedia bekerja di sana dan dengan malas pergi ke rumah yang ditempati anggota EXO itu. Saat Yeonhee masuk ke dalam rumah tersebut, di sana sangatlah terlihat berantakan sekali, dengan celemek bergambar wajah klasik Dio, empelan berlogo EXO, dan sandal berlogo EXO pula.
Dengan semangat, Yeonhee pun dengan cepat membersihkan setiap pelosok isi rumah tersebut, hingga ia pun masuk ke dalam sebuah ruangan, dan di sana Yeonhee melihat seekor kecoa melenggak berjalan melewati Yeonhee. Merasa kehadiran kecoa akan mempengaruhi kebersihan ruangan ini, dengan sigap Yeonhee mencoba membunuh kecoa tersebut. Namun hal itu malah menyebabkan ruangan tersebut menjadi tambah berantakan. Kemudian tiba-tiba Chanyeol membuka pintu dan melihat keadaan kamarnya yang sangat kacau balau akibat orang yang saat ini tengah tengkurap di atas tempat tidurnya. Melihat kehadiran Chanyeol di sana, Yeonhee pun bergegas bangkit dengan raut merasa bersalah. Merasa kesal dengan apa yang terjadi di kamarnya, Chanyeol pun berteriak dengan keras dan ia pun langsung mengusir Yeonhee dari kamarnya. Saking kerasnya teriakan Chanyeol, sampai anggota lain yang ada di lantai bawah dapat mendengarnya. Yeonhee pun berlari keluar sambil menangis sedih. Kemudian tak disangka Dio tiba-tiba muncul menghampirinya, menghibur dan menenangkan Yeonhee. Yeonhee yang mendapatkan perlakuan manis dari Dio pun membuat wajahnya sangat merah sekali. Pada keesokan harinya, Dio, Chanyeol, Baekhyun, dan Sehun tengah bersantai ria sambil memperhatikan jendela rumah tetangga mereka. Ya, yang tidak lain jendela kamarnya Yeonhee. Mereka bertanya-tanya, kenapa Yeonhee belum datang juga buat membersihkan rumah. Daripada berspekulasi yang tidak-tidak, Sehun yang sudah berteman dengan adiknya Yeonhee pun memutuskan untuk menemuinya, menanyakan langsung kondisi Yeonhee pada adiknya. Di dalam markas rahasia, adiknya Yeonhee berkata bahwa kakaknya sedang tidak dalam kondisi baik-baik saja dan juga dalam kondisi yang sangat kritis. Sehun yang mendengar itu pun sangat terkejut tentunya. Namun kondisi krisis yang dimaksud ternyata Yeonhee terkena angin yang masuk, alias dia butuh minum tolak angin atau perlu punggungnya dikerok pakai koin sampai merah biar sembuh. Informasi yang Sehun dapatkan dari adiknya Yeonhee pun langsung dia laporkan pada Hyungnya. Suatu hari ketika adiknya Yeonhee lagi jalan-jalan santuy, tiba-tiba dia dihampiri oleh beberapa gadis yang menanyakan abang-abang yang tinggal di samping rumahnya, dan mereka memanggil tetangganya itu dengan sebutan EXO. Merasa penasaran, adiknya Yeonhee pun searching kata EXO, dan dia menemukan wajah anggota EXO itu mirip dengan wajah jelek tetangganya. Kemudian dia menemukan video setiap anggota EXO dengan super power yang mereka miliki. Mengetahui bahwa ternyata tetangganya itu memiliki kekuatan gaib yang amazing, membuat matanya melebar dan hampir keluar saking kagetnya. Dia menyadari ternyata tetangganya itu adalah Suhu. Scene berganti, kini Yeonhee berdiri berhadapan dengan 4 anggota EXO. Hari ini Yeonhee akan diinterview oleh mereka. Yeonhee pun diberitahu beberapa peraturan yang harus dipatuhi selama bekerja sebagai tukang bersih-bersih di rumah ini. Dan dia harus siap siaga ketika salah satu anggota memanggilnya. Yeonhee juga mendapatkan nama panggilan yaitu gadis Incheon dengan alasan karena Yeonhee lahir di sana dan disetujui oleh mereka semua. Kecuali Dio karena dia nggak ngomong apa-apa seperti biasanya. Selama bekerja di rumah itu, menurut Yeonhee di antara mereka berempat yang paling galak adalah Chanyeol karena dia yang sering memarahinya. Kelihatan sangat temperamen sekali baginya. Namun di balik sikap Chanyeol yang seperti itu, sebenarnya dia ingin memberitahu bahwa dirinya ternyata adalah teman masa kecilnya Yeonhee, dan juga dulunya mereka ini sering bermain bersama. Bahkan dia juga sudah memberikan beberapa kode kepada Yeonhee bahwa dirinya ini adalah temannya. Namun sayangnya sampai saat ini Yeonhee tidak pernah peka bahwa Chanyeol ini adalah teman masa kecilnya dulu. Suatu ketika Yeonhee dalam perjalanan setelah berbelanja dengan beberapa kantong di kedua tangannya, dia dikejutkan dengan tanpa sengaja bertemu laki-laki yang pernah dulu dia sukai. Namun laki-laki ini malah mengatakan bahwa tingkah Yeonhee yang tidak pernah berubah sejak dulu, selalu menunduk saat orang lain berbicara, membuatnya tak nyaman. Mendengar perkataan itu, Yeonhee pun akhirnya menangis. Kemudian tanpa diduga tiba-tiba Chanyeol datang merangkul bahu laki-laki
laki-laki itu, dan 3 member EXO lainnya juga ada di sana untuk melindungi Yeonhee. Dengan sedikit mengintimidasi, mereka bertanya apa yang dilakukan laki-laki ini hingga membuat gadis Incheon menangis. Dengan beringsut, laki-laki itu mencoba menjelaskan bahwa mereka sudah salah paham, dan dia juga meminta bantuan dari Yeonhee untuk membantunya. Yeonhee pun dengan polosnya mengiyakan bahwa mereka salah paham. Setelah itu, laki-laki itu pun langsung hibrid ngacir meninggalkan mereka. Ternyata laki-laki ini pengecut. Oke, lanjut. Suatu hari setelah bergosip sambil menyeruput kopi di markas rahasia bersama adiknya Yeonhee, Sehun langsung mengadu informasi yang didapatnya dari adiknya Yeonhee pada para hyungnya bahwa Yeonhee jatuh cinta pada salah satu dari anggota EXO. Mereka pun menyimpulkan jika yang Yeonhee sukai itu adalah Kai, salah satu anggota EXO yang sangat berkarisma dan sangat maskulin dengan kulitannya. Kemudian detik itu juga keempat orang yang sedang diskusi itu dikejutkan dengan kehadiran orang yang sedang mereka bicarakan. Wah, panjang umur sekali Kai datang menyapa mereka. Semenjak Kai tinggal bersama mereka, Kai dan Yeonhee terlihat begitu dekat. Mereka selalu menempel dimanapun. Sementara member EXO yang lain terlihat tampak biasa saja, karena mereka beranggapan jika Yeonhee adalah fansnya Kai. Namun berbeda di mata Chanyeol. Interaksi antara Yeonhee dan Kai membuat Chanyeol merasa kesal. Bukan hanya Chanyeol, Dio juga terlihat tidak menyukainya. Namun karena raut wajah Dio yang selalu datar, jadi tidak ketara. Berbeda dengan Chanyeol yang temperamen. Tapi sepertinya mata tajamnya Kai melihat sesuatu yang tidak disadari oleh para hyungnya. Beberapa hari kemudian, Chanyeol sedang mencari kalung peninggalan sang kakek kembali, dan saat itu juga ia tak sengaja menemukan sebuah pintu rahasia setelah menggantung bajunya. Merasa penasaran dengan apa yang ada di dalamnya, lalu Chanyeol pun masuk ke dalamnya. Yeonhee yang sedang beres-beres, tiba-tiba ia menemukan selembar foto yang tergeletak di atas meja. Di foto itu ada 3 orang, yang perempuan Yeonhee sendiri, yang laki-laki kecil di tengah adiknya, dan yang laki-laki satunya lagi adalah... Tapi Yeonhee tak menaruh curiga apapun pada foto itu. Kemudian Yeonhee melihat sweater Chanyeol yang tergantung. Ketika berniat hendak mengambilnya, pintu rahasia itu mengalihkan atensinya. Kemudian Yeonhee pun masuk ke dalam sana. Namun pintu itu malah tertutup akibat dia mengambil baju yang menggantung itu. Karena terkejut, Yeonhee pun refleks berteriak dan berhasil mengundang Chanyeol yang lebih dulu ada di sana untuk menghampirinya. Sadar mereka kini terjebak dan terkurung berdua di dalam sana selama semalaman, Chanyeol yang memiliki kesabaran setipis tisu yang dibagi 2 pun merasa kesal pada Yeonhee yang masih tak mengenalinya, bahwa dia adalah teman masa kecilnya Yeonhee. Padahal Chanyeol sudah memberikannya petunjuk, tapi gadis di depannya ini masih belum menyadari. Sambil berteriak, Chanyeol pun mengatakan jika dirinya adalah teman masa kecilnya Yeonhee. Mendengar itu, Yeonhee pun pada akhirnya mengingatnya dan sangat merasa terkejut sekali dengan perubahan yang dialami oleh Chanyeol. Sementara itu, mengetahui hilangnya Chanyeol, tentunya member EXO pun menjadi panik sekali. Mereka yang awalnya berpikir hanya Chanyeol saja yang menghilang, namun ketika Gwangsu, adiknya Yeonhee, mengatakan kakaknya juga menghilang, pikiran mereka pun menjadi melayang jauh terbang tinggi ke atas awan. Gak, itu hanya pikiran Dio saja. Ya gimana ya, jika ada pria dan wanita menghilang secara bersamaan seharian, pasti orang mikirnya mereka kawin lari. 밤새. Sementara itu, Chanyeol dan Yeonhee yang masih terkurung tiba-tiba mendengar suara cekrek dari arah pintu. Dengan tergesa-gesa mereka menghampiri pintu tersebut. Namun tiba-tiba pula sebuah lampu tiba mati dan pecah. Dan saat itulah Chanyeol dapat melihat kalung yang dia cari selama ini ternyata tergantung di lehernya Yeonhee. Untungnya ternyata Gwangsu lah yang tanpa sengaja membuka pintu rahasia tersebut saat mencari Yeonhee. Semenjak kejadian itu, Yeonhee dan Chanyeol menunjukkan
sebagaimana teman yang sangat akrab sekali. Dan Chanyeol juga tidak jutek lagi pada Yeonhee, bahkan dia dengan leluasa mengerjai Yeonhee. Suatu ketika pria yang pernah disukai Yeonhee tiba-tiba pikol. Chanyeol yang gak suka pun memarahi pria itu dan mengatakan bahwa dia adalah pacarnya Yeonhee. Setelah mengatakan itu, Chanyeol juga menjelaskan bahwa cinta pertamanya Yeonhee itu bukanlah pria itu, melainkan dirinya sendiri. Karena dulu Yeonhee ternyata pernah mengajak Chanyeol untuk berkencan, dan sekarang giliran Chanyeol yang mengajak gadis itu berkencan. Saking senangnya dengan dunianya mereka, biasa bucin. Tanpa mereka sadari, percakapan mereka dari tadi ternyata didengar oleh Dio. Dio yang merasa panas dingin melihat kedekatan mereka pun berdehem untuk menyadarkan keduanya. Namun setelah itu teleponnya berbunyi. Ternyata itu Baekhyun yang mengatakan bahwa Suho, leader EXO, menghilang. Kabar itu pun mengejutkan Dio dan membuatnya berteriak. Chanyeol yang masih di depannya pun bertanya, "Ada apa?" Namun Dio tak mengatakan apapun pada Chanyeol karena di sana ada Yeonhee. Kemudian ketika keempatnya berkumpul, barulah Chanyeol diberitahu kabar yang sebenarnya. Leader mereka yang hilang secara tiba-tiba dan dengan kondisinya yang sedang tidak baik-baik saja, tentunya membuat semua member khawatir dan frustasi. 소식 오면 꼭 우리한테도 알려줘. 그 수호 항상 가는 그 커피숍 있잖아. 꼭 가, 알았지? 나도 한국에 있었어야 했는데. Sementara itu di tepi danau yang tenang dengan tongkat jalan dan tas besar di sampingnya, Suho terduduk menatap luasnya hamparan danau tersebut. Menghela napas berat, Suho berpikir sudah tak ada harapan lagi untuknya dan merasa semuanya sudah berakhir untuk masa depannya. Sambil menyentuh sebelah kakinya, Suho mengingat saat dia tak sengaja melihat ketika manajernya yang terus memohon pada dokternya. Di sisi lain, setelah mencari kemanapun dan tak mendapatkan hasil, kini anggota EXO lainnya hanya dapat menunggu kabar dari manajer mereka. Dengan khawatir dan harap cemas, Chanyeol pun mulai menyalahkan dirinya sendiri. Namun member lain mencoba menenangkan Chanyeol bahwa ini bukan salahnya. Setelah semalaman, bahkan mereka pun masih belum mendapatkan kabar sama sekali. Kemudian mereka pun memutuskan untuk kembali mencari Suho lagi. Mereka mencoba memikirkan kemana kiranya Suho akan pergi dengan kondisinya seperti itu. Beberapa member memberikan beberapa tempat yang biasanya akan Suho datangi, seperti tempat yang sunyi dan tempat untuk dia menyendiri. Mendengar itu, Chanyeol tiba-tiba bangkit dari duduknya dan mengatakan dia tahu tempatnya, dan kemudian dia bergegas keluar rumah. Di lain tempat, tepatnya di sebuah taman bermain, Yeonhee yang sudah berdandan cantik dengan pita biru di atas kepalanya dan senyum yang terus merekah di bibirnya sambil berdiri sendirian seperti tengah menunggu seseorang. Sementara itu, akhirnya Chanyeol berhasil menemukan leader mereka yang hilang. Chanyeol pun langsung memarahi Suho dan mengatakan bahwa para anggota lain mengkhawatirkannya. Suho pun menceritakan kekhawatirannya akibat dirinya jadwal mereka jadi tertunda. Dia akan melakukan semampunya untuk koreografi mereka karena dia tak mau membuat para penggemarnya menunggu. Namun jika dia tetap tidak bisa kembali menari, dia merasa seperti dirinya tak berguna berada di grup dan hanya akan membebani. Chanyeol berpikir itu tidak benar untuk tampil tanpa Suho. Dia pun mulai menyalahkan dirinya karena apa yang terjadi saat ini pada Suho itu adalah kesalahannya yang ceroboh. Tapi Suho berkata bahwa ini semua bukan salahnya. Lalu pintu terbuka. Sehun, Baekhyun, dan Dio menerobos masuk ke dalam dan langsung menghampiri Suho. Semua member pun menghubungi lewat Pikol dan mereka terlihat tenang melihat Suho sudah ditemukan dengan keadaan baik-baik saja. Bentar, tiba-tiba lihat ini, aku agak terharu lihatnya.
Scene berpindah ke taman bermain di mana Yeonhee yang masih setia menunggu di sana. Padahal cuaca lagi dingin pula. Setelah lama menunggu, Yeonhee pun melihat sepasang sepatu berhenti di depannya. Senyum pun merekah di bibirnya. Namun itu ternyata Dio bukan seorang yang sedang ditunggunya. Dio bertanya apa yang sedang Yeonhee lakukan di sini. Saat akan menjawab pertanyaan Dio, suaranya terdengar tak jelas akibat bibirnya yang membeku. Dio pun bertanya sudah berapa lama dia di sini. Yeonhee pun dengan polosnya menjawab 4 jam. Dio pun menyuruh Yeonhee untuk pulang saja dan berhenti menunggunya. Namun gadis itu bersikeras untuk tetap menunggu karena dia sudah memiliki rencana dan tak ingin melewatkannya. Mendengar itu, Dio pun tak mengatakan apapun lagi. Dari sini dia sadar hati gadis ini untuk siapa. Meskipun agak berat, Dio pun memutuskan untuk merelakannya dan dia pun menemui Chanyeol. Sementara itu, Chanyeol berlari sekuat tenaga dan saat sampai di taman bermain, dia menemukan gadis itu masih menunggunya ternyata. 화 많이 났어? Gak lama dari itu, saat masih pagi, keempat anggota EXO pun sudah berdiri di depan rumah. Karena mereka harus pergi untuk tur ke berbagai negara. Tentunya mereka harus meninggalkan rumah tersebut. 브라더! 친구야! 잘 가요. Kemudian Yeonhee yang melihat banyak dus di luar rumah merasa heran dan betapa terkejutnya dia saat mendapati rumah itu sudah kosong. Yeonhee benar-benar terkejut sekali. Masalahnya dia tak diberitahu apapun. Tak terasa 6 bulan pun telah berlalu. Yeonhee disuruh ibunya untuk membersihkan rumah itu kembali dan di sana dia melihat kue baras yang ada di atas meja. Tanpa pikir panjang, Yeonhee pun langsung tergoda dan memakannya. Dan hal itu membuatnya tersedak. Adegan ini seperti tak asing. Namun tiba-tiba ada seorang yang memberikan sebotol air minum kepadanya. Dan saat dia berbalik, ternyata para member EXO kembali semua sambil tersenyum hangat kepadanya. Tamat. Baiklah, sampai di sini cerita dari drama EXO Next Door. Semoga bisa menghibur kalian semua. Dan dari kisah ini kita bisa mengambil pelajaran terutama buat ciwi-ciwi untuk tidak menunggu sebelum ada balasan dari si dia ya. Karena menunggu itu nggak enak sebenarnya. Tapi jika menunggu itu menyenangkan, itulah cinta sesungguhnya. Tapi tunggulah mereka yang emang bener-bener pasti bakal balik, bukannya malah gone setelahnya. Oke, segitu saja ya. Bye-bye.